Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024 Formasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau PPUPD part yang kedua. Untuk part 1 teman-teman bisa cek video-video sebelumnya ya teman-teman, atau bisa cek link deskripsi. Nah, tentunya untuk kisi-kisi ini udah sesuai ya sama peraturan pemerintah atau Permen 4 RB yang udah dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, jadi apa aja sih materi pokok SKB dari PPUPD atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama? Nah, itu ada di poin 288 yang teman-teman bisa cek ya file ini di deskripsi, bisa cek, bisa di-download gratis. Nah, untuk formasi PPUPD Ahli Pertama sendiri itu ada dua kemampuan ya teman-teman, ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu terkait peraturan perundang-undangan, undang-undang, Permendagri, Permen PAN ya teman-teman. Nah, untuk kemampuan khusus itu ada 12 poin yang teman-teman bisa baca sendiri, dari butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD sampai dengan pembinaan dan pengawasan. Ya, oke, kita mulai aja ke soal nomor 1. Salah satu peran utama PPUPD dalam melakukan pengawasan di daerah adalah A. Mengawasi langsung semua aktivitas masyarakat. B. Memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai peraturan. C. Mengurangi alokasi anggaran pemerintah daerah. D. Menetapkan kebijakan publik daerah. Atau E. Melakukan investigasi di semua unit daerah. Oke, kira-kira yang mana teman-teman soal nomor 1? Jawabannya kita lihat. Jawabannya yang B. Memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai peraturan. Jadi PPUPD berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, berdasarkan Permen PAN nomor 36 tahun 2020, penilaian angka kredit PPUPD dilakukan berdasarkan A. Jumlah jam kerja yang diselesaikan. B. Capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi. C. Durasi pengalaman bekerja di pemerintah daerah. D. Jumlah unit kerja yang dipimpin. Atau E. Tingkat pendidikan formal yang dicapai. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Soal nomor 2 tentang Permen PAN. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang B. Capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi. Nah, Permen PAN nomor 36 tahun 2020 menentukan bahwa penilaian angka kredit PPUPD didasarkan pada capaian kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam Permendagri nomor 23 tahun 2020, yang dimaksud dengan pembinaan untuk PPUPD adalah A. Pembekalan pegawai baru tanpa evaluasi. B. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan. C. Penghapusan kebutuhan evaluasi kinerja. D. Pembatasan tanggung jawab jabatan. Atau E. Pengurangan pegawai fungsional. Oke, ini Permendagri ya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lihat, soal nomor 3 jawabannya B. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan. Jadi Permendagri nomor 23 tahun 2020 menyatakan bahwa pembinaan bagi PPUPD dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan. Oke, paham ya teman-teman untuk Permendagri nomor 23 tahun 2020. Soal nomor 3 jawabannya yang B. Oke, soal nomor 4. PP 18 tahun 2016 mengatur tentang A. Pembentukan partai politik di daerah. B. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Perangkat daerah dan tugas-tugasnya. D. Pembagian keuntungan daerah. E. Kebijakan pendidikan daerah. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita lihat. Soal nomor 4 jawabannya yang C. Perangkat daerah dan tugas-tugasnya. Jadi PP 18 tahun 2016 mengatur mengenai perangkat daerah, termasuk tugas, fungsi, dan tata kerja dari masing-masing perangkat tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, unsur pengendalian dalam SPIP mencakup A. Pelaporan anggaran secara bulanan. B. Pembuatan sistem pengawasan risiko. C. Pengurangan kegiatan dalam pemerintahan. D. Pembatasan jumlah pegawai di semua unit. Atau E. Peningkatan biaya operasional. Kita lihat teman-teman, soal nomor 5 jawabannya apa?
Jawabannya pembuatan sistem pengawasan risiko yang B. Nah, jadi SPIP itu adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi itu memiliki unsur pengendalian termasuk pengawasan risiko untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Oke teman-teman, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang B. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsinya teman-teman. Jadi di sana udah tersedia 100 soal totalnya beserta jawaban dan pembahasan. Untuk part kedua ini berbeda ya dengan part 1, jadi isi soalnya berbeda. Jadi total untuk SKB pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah hari pertama itu ada 200 soal totalnya. Teman-teman bisa cek video-video sebelumnya untuk yang part 1. Paham teman-teman? Silahkan cek link di deskripsi. Nah, jadi nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF yang di halaman awal ada list materi pokok yang bisa teman-teman lihat kembali apa-apa aja yang bakal teman-teman pelajari atau yang akan bakal masuk nanti pada ujian. Dan di sini ada total 100 soal ya teman-teman yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Dan kita tadi membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya silahkan cek link di deskripsi, bisa download di bawah. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar dan juga mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian SKB nanti. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.